Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan melakukan praktikum tentang sistem motor sensorik dan motorik yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ihsanul Hadi Prakoso, NIM 2, Siti Kamila, NIM 5, Khoiria, NIM 8, dan Desi Dwi Wulansari, NIM 24. Kami semua berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Jember. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui jenis rangsangan manakah yang paling cepat membuat bekicot masuk ke dalam cangkang. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis rangsangan manakah yang paling cepat membuat bekicot keluar kembali dari cangkang. Bahan kali ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada alat tulis untuk mencatat. Yang kedua ada daun, nanti kita pakai daun dan tangkai daunnya. Yang ketiga ada bekicot, dan yang kelima ada HP untuk stopwatch. Berikutnya adalah prosedur kerja. Pertama, memilih salah satu objek pengamatan sebagai objek praktikum. Dalam praktikum ini, kami menggunakan objek praktikum berupa siput. Kemudian yang kedua yaitu mendesain eksperimen atau observasi. Tiga, melakukan eksperimen dengan memberikan stimulasi yang hampir sama kepada siput. Dalam praktikum ini ada 3 stimulasi yang kami berikan, yaitu menggunakan sentuhan tangkai daun, kemudian menggunakan daun, dan yang ketiga menggunakan sentuhan tangan. Keempat, mencatat hasil pengamatan dan membandingkan perilaku siput serta respon yang diberikan oleh siput tersebut. Kelima, yaitu menganalisis hasil yang telah diperoleh dan melakukan studi referensi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Menggunakan rangsangan berupa sentuhan tangan. Nah, masing-masing rangsangan nanti diulang sampai 3 kali. Dan jangan lupa untuk menghitung berapa detik siput tersebut masuk ke dalam cangkang apabila sudah diberi rangsangan, dan berapa pula siput tersebut keluar dari cangkang. Sentuhan tangan yang kedua.
Tantangan yang ketiga. Baik, di sini saya akan melakukan perlakuan menyentuh bekicot dengan rangsangan daun mangga. Nah, kita sentuh bekicot menggunakan daun, dan apakah yang terjadi pada bekicot tersebut? Dan dapat dilihat bahwasannya bekicot masuk ke dalam cangkangnya. Dan dapat dilihat bekicot keluar dari cangkangnya. Percobaan ketiga, kita akan menggunakan tangkai daun untuk merangsang siput. Kita beri rangsangan untuk yang kedua kalinya pada siput. Lalu kita beri rangsangan untuk yang ketiga kalinya. Untuk berikutnya merupakan tabel hasil pengamatan sensorik dan motorik pada hewan bekicot yang sudah kelompok kami lakukan. Dan untuk hasil percobaannya dapat dilihat pada gambar tersebut. Di mana praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat respon dari hewan bekicot terhadap rangsangan dari luar. Dan adapun perlakuan yang kita lakukan yaitu kita melakukan 3 perlakuan. Yang pertama perlakuan sentuhan tangan, yang kedua perlakuan sentuhan daun, yang ketiga perlakuan sentuhan tangkai daun.
Nah, kita tahu bahwasannya setiap organisme ini dapat menerima rangsangan yang disebut dengan iritabilitas, dan mereka juga dapat melakukan tanggapan dari rangsangan tersebut. Dan salah satu dari tanggapan tersebut yaitu berupa gerak. Gerak merupakan perubahan posisi atau perpindahan posisi melalui seluruh tubuh maupun dari sebagian tubuh. Dan hewan bekicot ini bereaksi secara negatif terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan, sehingga dalam sejarah dia disebut sebagai temporary period of generalized reproductive inactivity. Dan dari hasil percobaan praktikum yang telah kita lakukan dapat dilihat bahwasanya waktu yang diperlukan ketika bekicot masuk ke dalam cangkangnya itu lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan ketika hewan bekicot keluar dari cangkangnya. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya bekicot memiliki sanksi atau respon yang cepat terhadap sebuah rangsangan. Oke guys, setelah kita melakukan praktikum di atas, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, rangsangan sentuhan yang merespon untuk siput masuk ke dalam cangkang yaitu paling cepat 8 detik, yaitu terjadi pada rangsangan sentuhan daun. Kemudian yang paling lama yaitu terjadi pada rangsangan sentuhan tangan, yaitu waktunya selama 12 detik. Yang kedua, rangsangan yang untuk merespon siput keluar dari cangkangnya yaitu paling cepat terjadi pada rangsangan sentuhan daun, yaitu selama 21 detik, dan paling lama jadi pada rangsangan sentuhan tangan, waktunya selama 35 detik paling lama. Kemudian yang ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa siput maupun bekicot itu memiliki sistem sensorik dan motorik yang sangat baik. Itu kita ketahui dengan cara gimana tubuh si siput itu merespon rangsangan yang ada. Gitu. Jadi siput masuk ke dalam cangkangnya itu merupakan salah satu serangkaian untuk melindungi dirinya dari predator. Oke, sekian saja praktikum dari kelompok 6. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.